Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana nasib mobil Outlander Sport setelah 5 tahun pemakaian guys. Jadi mobil ini diregistrasikan di Januari 2015. Ini adalah model facelift-nya dari Mitsubishi Outlander Sport. Jadi Januari 2015 ini diregistrasikan, terus kita beli second di bulan Agustus tahun 2018. Jadi kita nih tangan kedua, pemakai tangan kedua guys. Dan umurnya waktu itu kita beli baru 3 tahun 7 bulanan lah, 3 tahun 8 bulanan seperti itu teman-teman. Dan waktu kita beli itu kilometernya 47.000. Jadi masih kecil banget dengan usia 3 tahun ya, 47.000. Jadi kita tuh waktu itu beli second tuh lumayan beruntung lah ya, karena umurnya masih muda, kilometernya masih kecil 47 ribuan. Sekarang sudah 85.000 guys. Jadi kita pakai itu kurang lebih sudah 3 tahunan ya. 2018, 19, 20, 21 ya. Sudah 3 tahunan kita pakai. Dengan yang kita pakai itu 40-an ya, hampir 40.000 kilometer teman-teman. Jadi bagaimana kondisinya setelah 5 tahun? Oke, yang pertama yang sudah diganti tentu saja aki teman-teman, karena akinya waktu itu sudah soak, jadi kita ganti. Itu biayanya kurang lebih 800 ribuan kali ya. Terus busi juga udah diganti 4 biji. Cuman businya waktu itu kita belinya yang bukan iridium, yang bukan bawaan, karena waktu itu kita mogoknya lagi di dusun, dan di bengkel di dusun itu nggak ada busi iridium, jadi pakai busi yang biasa aja waktu itu 4 buah, dan ini sudah diganti dan masih awet sih. Terus apalagi ya setelah 5 tahun pemakaian ya. Oh iya, kampas rem teman-teman. Wajar lah ya, namanya juga mobil dipakai. Kampas rem itu empat-empatnya sudah diganti, dan keempat rodanya ini sudah pakai rem cakram teman-teman dia. Tuh, cakram. Jadi kita udah ganti keempat-empatnya, itu kurang lebih biayanya plus servis rutin tuh 4 juta sampai 5 jutaan. Apalagi yang diganti ya? Oh iya, ban iyalah. Udah pasti diganti lah. Bannya kita pakai GT Radial Savero dengan ukuran 215 60 ring 17. Ya, itu ban tadi ya diganti empat-empatnya. Satu ban ini 850.000 karena bannya sudah benjol, udah gundul gitu ya. Jadi mau nggak mau demi keselamatan harus diganti. Terus pelek juga diganti karena pelek yang lama tuh udah banyak peangnya guys, udah banyak peang dan grepes. Setelah dipertimbangkan dibandingkan benerin pelek, itu harganya ya kurang lebih sama aja dengan kita tambah tukar tambah pelek. Ya udah akhirnya kita tukar tambah pelek aja teman-teman. Itu sih selama 5 tahun wiper standar lah ya. Terus oh iya, udah pernah poles kaca juga, karena namanya mobil kepake ya. Kita dapetinnya juga kacanya udah beberapa yang baret kena wiper. Makanya pelajaran banget buat kalian, jangan males ganti wiper ya, karena poles kaca tuh ya lumayan juga, waktu itu kena 850.000 teman-teman. Ya itu aja teman-teman yang udah diganti dan diperbaiki selama ini ya, selama kurang lebih ini udah 6 tahun ya, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, iya mau jalan tahun ke-6 nih teman-teman. Iya, ini udah 6 tahun umurnya teman-teman. Umurnya udah 6 tahun ya. Masuk tahun ke-7 ini di 2021. Jadi itu aja sih. Oh iya, sama satu lagi teman-teman, link stabilizer belakang itu udah pernah diganti juga. Itu harganya murah kok. Satu piece-nya itu cuman 350.000. Nah, ini link stabilizer tuh yang besinya masih putih sendiri tuh. Itu udah rusak juga kemarin. Ganti 700.000. Udah itu aja teman-teman, yang sudah diperbaiki selama 5 tahun ya, selama 6 tahun. Sisanya sih modifan biasa ya, nggak kita hitung biaya perawatan. Untuk pajaknya sendiri itu daerah Bengkulu sekitar 4 juta pas lah, turun ya, udah turun sekitar 39 kalau nggak salah, tapi ya 4 juta kurang dikit itu pajaknya teman-teman. Jadi sebenarnya buat kalian di 2021 yang punya dana 200 jutaan gitu ya, dibanding kalau saya sih, kalau misalnya kalian punya budget buat beli LMPV gitu ya, kayak Avanza, Xenia, Terios, Rush atau Expander gitu kan. Waktu itu kami punya dana segitu sih mau beli LMPV ya, yang model-model tadi. Setelah dipikir-pikir akhirnya kami milih ini karena walaupun umurnya udah tua ya, umurnya sudah 6 tahun ini, tapi desainnya masih keep up lah dengan mobil-mobil zaman sekarang ya, nggak terlalu kelihatan jadul banget. Karena
mobil ini jarang terlihat di jalan teman-teman. Beda kalau misalnya mobil udah sering kelihatan di jalan tuh kayak misalnya Pajero kan. Pajero tuh bagus sebenarnya. Cuman karena udah sering kelihatan di jalan jadinya biasa aja kan. Kalau ini kan jarang kalian lihat di jalanan. Gitu teman-teman. Jadi kelihatan unik aja sih kalau jarang terlihat. Dan juga fitur-fiturnya menurut saya masih bisa bersaing lah dengan mobil-mobil keluaran zaman sekarang. Ada dua hal aja yang menurut saya fitur di mobil ini udah ketinggalan. Pertama, dia nggak punya stability dan traction control tuh sepaket ya, stability control dan traction control, dimana expander yang di bawahnya ini aja sudah punya guys, stability dan traction control. Itu yang pertama, dan itu nggak bisa kalian modif teman-teman. Dan yang kedua adalah dia nggak punya hill start assist, sedangkan di mobil-mobil LMPV baru sekarang aja udah pada punya hill start assist gitu. Jadi pas ditanjakan dia bisa nahan rem sendiri waktu kita mau pindahin pedal dari rem ke gas. Cuman uniknya dia, walaupun dia nggak punya fitur hill start assist, pada saat tanjakannya dia nggak terlalu curam, ini masih bisa nahan kok guys. Misalnya kita berhenti di lampu merah yang ada tanjakannya dikit ya, nah itu dia masih bisa nahan waktu kita mau pindah ke pedal gas. Tapi kalau udah curam ya memang kita harus tarik rem tangannya seperti itu teman-teman. Jadi itu sih dua fitur itu aja yang menurut saya ketinggalan banget dibanding mobil-mobil zaman sekarang yang nggak bisa dimodifikasi gitu loh teman-teman. Sedangkan contohnya misal nih kayak cruise control ini ya, ini kan cruise control kita tambahin sendiri, ini udah bisa gitu. Jadi sebenarnya fiturnya nggak kalah jauh sih dibandingin mobil-mobil keluaran sekarang ya, walaupun usianya udah tua, tapi fiturnya masih kekinian kalau menurut saya, nggak kalah dengan mobil-mobil keluaran zaman sekarang. Ini audio steering switch sudah lengkap, cruise control sudah ada, pedal shift sudah ada, Triptonic ya bisa mode manual, AC-nya mungkin ya belum digital, tapi ini sudah climate control dan sudah ada autonya juga, walaupun layarnya nggak digital ya, kelihatan kayak puter-puteran biasa. Terus sudah punya panoramik atau panoramik gitu ya teman-temannya. Jadi sebenarnya nggak ketinggalan loh dia dibanding mobil-mobil zaman sekarang. Ini juga sudah soft touch dashboardnya, walaupun desainnya harus saya akui ketinggalan banget desainnya. Tapi ya itu bahan-bahannya masih bagus kok, ini soft touch ya, bukan plastik keras. Ini juga udah kulit, joknya juga udah kulit gitu ya. Ya gitu deh teman-teman. Masih worth it lah untuk dipertimbangkan gitu ya buat kalian yang punya dana 200 jutaan pengen ganti mobil. Nggak ada salahnya kalian melirik atau mencoba mobil ini gitu ya, Outlander Sport. Harga secondnya sekarang sangat bervariasi ya, karena mobil ini pertama kali keluar itu dari 2012 dan produksi terakhir tuh tahun 2018 kalau nggak salah saya. Kalian coba dulu aja, karena harganya waktu itu di tahun 2018 kami beli ini 200 jutaan kecil sih teman-teman. Iya 200 jutaan kecil udah dapat ini ya, dibanding kita beli apa LMPV gitu ya. Jadi kami pilih ini tuh ya. Atapnya sudah panoramik teman-teman, sudah electric mirror juga, lampunya sudah HID, white HID, jadi terang banget. Dan yang jelas tampilannya unik, nggak pasaran ya. Kalau bagus tuh relatif ya teman-teman ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi yang jelas ini jarang di jalanan, jarang dilihat di jalanan. Sehingga kalau menurut saya mobil yang jarang terlihat di jalanan tuh lebih eye catching lah, lebih menarik, lebih eye catching itu apa sih? Lebih unik lah dilihat di jalanan. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan ya buat kalian yang pengen ganti mobil atau baru pertama kali mau beli mobil dan punya budget 200 jutaan. Ini sebenarnya sudah ada sih yang jual secondnya 150 juta, tapi ya tahun-tahun 2012, tahun 2013 ya. Kalau tahun 2015, 2016 kalau nggak salah saya masih 200 jutaan atau 190 jutaan lah sekitar itu teman-teman. Itu tadi, cuman ini bensinnya 2000 cc teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalian bandingkan dengan kalau kalian beli LMPV. Kalau beli LMPV kan cc-nya cuma 1500, sudah pasti jauh lebih hemat dibanding ini teman-teman. Tapi ya kalian mendapatkan lebih, kalian mendapatkan tenaga yang lebih, kalian mendapatkan kenyamanan yang lebih dibanding dengan kalian beli mobil LMPV. Untuk biaya-biaya perawatannya itu tadi yang udah saya sebutin, udah cukup lumayan banyak juga sih yang diganti menurut saya ya. Tapi ya balik lagi, yaitu memang hal-hal yang
fast moving parts yang memang harus diganti secara periodik, bukan karena dia cepat rusak ya. Kayak ban kan ya udah pasti diganti, aki diganti, link stabilizer diganti. Tapi kayak shock, per, rack steering nih alhamdulillah belum rusak ya, walaupun mungkin teman-teman di grup Outlander tuh ada beberapa yang rusak ya, tapi itu balik lagi ke ini ya, gaya berkendara dan kondisi jalanan yang sering kalian lewatin. Kayak gitu teman-teman. Yang jelas secara fitur ini nggak kalah sih dengan mobil-mobil keluaran sekarang. Ya dua fitur itu tadi, hill start assist sama traction dan stability control yang nggak ada di sini. Dan yang nggak bisa dimodif gitu loh. Kayak power tailgate kan bisa kalian modif, bisa tambahin gitu. Yang lain-lain kalian bisa tambahin semua. Ya tergantung sih, kalau misalnya kalian punya dana ya beli ini second terus kalian upgrade lah fitur-fiturnya menjadi lebih kekinian kan bisa gitu. Jadi nggak ketinggalan jauh sama mobil-mobil keluaran sekarang. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya video singkat saya buat kalian yang mungkin tertarik membeli mobil seperti ini. Ini pilihan yang cukup baik sih kalau menurut saya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, saya lupa satu lagi yang udah diganti kaca film ya. Kaca film bawaannya ini Vicul teman-teman. Tapi saya nggak tahu setelah usia 3 tahun ya kan. Mobil ini kan Januari 2015 nih terregister. Kami beli di Agustus 2018. Itu kaca filmnya udah mulai ngelotok Viculnya teman-teman. Terutama yang bagian belakang. Karena bawaannya waktu pertama kali beli itu Vicul. Cuma nggak tahu Vicul yang jenis apa. Dan ini sudah kita ganti dengan 3M tuh ya. Jadi mungkin itu ya yang part-part yang sudah diganti, perbaikan-perbaikan yang sudah diganti di mobil ini selama kurang lebih 6 tahun. Ini udah 6 tahun pemakaian. Oh ya, sisanya ya baret-baret wajar lah ya, nggak perlu saya sebutin. Baret grepes tuh ya namanya juga dipakai, mobil pasti pernah lecet, pernah senggolan tuh udah biasa. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih.